Halo Sobat Kompa, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film movie dan series judulnya Shark the Beginning dan juga Shark Storm. Menceritakan tentang seorang remaja lugu, penakut dan baik hati berubah jadi garang semenjak dia masuk ke penjara remaja. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Yuk, kita tonton langsung spoilernya. Tapi sebelum nonton, seperti biasa saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, salah kata. Di tengah suasana kota Seoul di kala maghrib, kita akan bertemu dengan seorang pria bernama Do Hyun. Do Hyun ini adalah remaja populer karena di usianya yang baru menginjak 18 tahun, dia sudah menorehkan prestasi besar, yakni juara dunia MMA kelas menengah setelah tadi sore mengalahkan petarung asal Meksiko yaitu Dadang Douglas. Tak berapa lama ibunya menelepon, katanya sang ibu dan adik Do Hyun sudah mempersiapkan makanan yang banyak untuk menyambut kepulangannya. 엄마 자체 겁나 많이 했다. 이 다음에 헤비급으로 나가야 돼. Tiba di sana, keadaan rumah nampak sepi dan makanan di meja seperti tak ada yang menyentuh. Do Hyun seketika panik saat dia tak sengaja menyentuh darah segar di dapur, ditambah lagi adik perempuannya muncul sambil tergeletak bersimbah cairan merah. Kini giliran jasad ibunya yang muncul disertai penyerangan dari perampok kedua dan ketiga. Sialnya, meskipun niat membela diri, Do Hyun tetap dipenjara karena membunuh 3 perampok tersebut. 2 tahun kemudian berita mengabarkan kalau Do Hyun mengajukan banding atas kasusnya, tapi bandingnya ditolak dan pemberitaan tersebut ditonton oleh banyak orang termasuk anak sekolah. Perkenalkan pria culun ini namanya Woo Sol dan teman perempuannya bernama Ji Hae. Tak lama kemudian, wali kelas memperkenalkan murid baru bernama Sok Chan. Woo Sol terlihat ketakutan melihat murid baru itu karena selain atlet tinju, Sok Chan adalah raja bully yang selalu merundungnya ketika masih SMP. Dan benar saja, baru juga masuk, Sok Chan sudah memperlihatkan kebengisannya dengan cara menghajar teman-teman sekelasnya termasuk Woo Sol. 오해는 없을 거니까 앞에 봐. 니들은 대학 가야지. Ji Hae berusaha mencegah, tapi orang koplok ini langsung memberi pelajaran kepada Ji Hae, tak peduli kalau Ji Hae seorang wanita. Tak tega melihat Ji Hae terus-terusan dijitak, Woo Sol memohon agar Sok Chan berhenti menghajarnya. Namun, lagi-lagi malah Woo Sol yang balik dihajar. 다 이런 빠록들을 10년을 가르쳐도 이 지랄이면 얼마를 더 해야 돼? Melihat pulpen di lantai, Woo Sol segera mengambilnya sembari memasang kuda-kuda. Jelas, Sok Chan gak takut karena tahu Woo Sol adalah pria pecundang, menyuruh Woo Sol untuk memilih bagian mana yang akan dia tusuk. Dan ketika diarahkan ke mata, Woo Sol kelepasan juri hingga berani menusuk mata Sok Chan. Akibat dari perbuatannya itu, Woo Sol diadili di persidangan dan dinyatakan bersalah dengan dalih melakukan percobaan pembunuhan. Hukuman itu disambut histeris oleh ibu Woo Sol yang datang juga ke acara persidangan. Kini, Woo Sol serta remaja lain yang memiliki masalah akan digiring ke penjara remaja. Secara kebetulan, Woo Sol duduk di sebelah Do Hyun yang juga akan dipindahkan.
Tiba di penjara remaja, mereka disuruh untuk menanggalkan pakaian, termasuk salempak, berhubung baju mereka akan diganti dengan baju khusus. Di sana, dia berkenalan dengan remaja culun lainnya bernama Hyun Min. Hyun Min masuk penjara karena dia selalu mencuri kotak amal masjid di kampungnya. 성폭행? 살인 미수. 살인 미수. 잡담하지 않습니다. Masuk ke dalam sel, mereka diperingati oleh sesepuh sel bernama Jong Tai untuk menghindari 4 orang gegedug penjara. Yang pertama adalah Sang Yub. Dia adalah atlet judo nasional. Meskipun jago berkelahi, tapi dia jarang berbuat ulah asalkan tidak diganggu duluan. Seperti yang dilakukan oleh 2 orang ini, menjebak Sang Yub biar dia dihajar sipir kemudian masuk sel isolasi. 그냥 징벌방에 사는 사람이라고 생각. Orang kedua yang harus Wosol hindari adalah orang gempal ini, kita panggil aja Ayin. 봐봐. 야, 생긴 거 존내 족같지. 쫄았다면 그냥. Yang ketiga Sun Yong, meskipun anunya kecil, badannya maksud saya, tapi kalau gelut mah, dia memang gak bisa diremehkan. Terus, yang terakhir tentu saja si juara MMA yaitu Do Hyun. Masalahnya sekarang karena ada salah satu pemain yang cedera, Wusol dipaksa ikut bermain dan tak sengaja menendang bola ke arah kantong menyan si Ayin. Dan itu menjadi awal malapetaka buat Wusol. 넌 진짜 좆된 것 같다. 좆. Saat itu juga, Wusol langsung diseret anak buah si Ayin untuk diberi pelajaran. Dan apa yang menimpanya itu mengingatkan Wusol pada perundungan yang dilakukan Sokchan terhadapnya ketika SMP. Secara kebetulan, mereka berpapasan dengan Do Hyun yang langsung dimanfaatkan Wusol untuk berlari ke arahnya. Wusol memohon agar Do Hyun menyelamatkannya. Do Hyun sebenarnya gak mau ribut di penjara karena dia sudah dicap sebagai napi tersoleh. Tapi karena kasihan, dia terpaksa meminta baik-baik kepada Ayin agar melepaskan Wusol. Ayin yang merasa dihina langsung menantang Do Hyun berkelahi. 어디 장래희망 정예용사 반달갈매니가 이 씨발 자스가. Hal itu semakin membuat Ayin membenci Wusol. Itu terlihat saat jam pelajaran, mata Ayin hanya tertuju kepada Wusol saja. Membuat Wusol ketakutan, ingin pipis di celana. Saat jam pelajaran selesai, Wusol diantar sipir ke ruang berkunjung karena ada seseorang yang ingin menemuinya. Itu adalah Sokchan yang datang hanya ingin memberitahu kalau gara-gara Wusol, dia jadi berhenti sekolah dan main tinju. 왜 표정이 그래? 네가 어떻게 해놨는지 봐야지. 잘못했어, 석찬이. 그때부터가 진짜 시작이야. Besoknya, Ayin kembali mengancam Wusol. Kalau urusan mereka berdua tuh belum selesai. Untungnya, guru keburu datang menyuruh Wusol untuk membuka jendela. Di saat itulah Wusol tertarik dengan Do Hyun yang tak henti-hentinya melatih fisik dan kekuatannya. Wusol berusaha akrab dengan menawarkan susu kepada Do Hyun, tapi Do Hyun tetap cuek tak mempedulikannya. Tapi setidaknya hal itu membuat Ayin CS mengurungkan niatnya menghajar Wusol hari ini. Suatu hari, Wusol kembali datang mengunjungi tempat Do Hyun sering melakukan lari. Dia memberanikan diri jujur kalau dia ingin belajar gelut pada Do Hyun. Do Hyun awalnya menolak, menyangka kalau tujuan Wusol belajar karena dia ingin melakukan balas dendam terhadap si Ayin atau menindas orang-orang lemah. Tapi Wusol tak nyerah, dia mengaku ingin belajar hanya untuk menjaga diri, ingin hidup normal dan tak mau dipukuli lagi. 진짜 그런 거 아니에요. 진짜 그런 거 아니라니까요. 맞기 싫어서. 더 이상 도망치기 싫다고요. Melihat tekad Wusol yang begitu keras, Do Hyun akhirnya luluh dengan syarat
Wusol harus bisa mengelilingi lapangan ini 100 putaran dalam kurun waktu 40 menit saja. Wusol sebenarnya ragu, tapi dia akan tetap mencobanya. 다 준비. Beberapa puluh kali Wusol terus tersalip Dohyun dan badan Wusol nampak sudah tak seimbang. Sambil membayangkan masa-masa ketika dia dirundung oleh Sokchan waktu sekolah. 저희 잘 지내요. 갔냐? 사람 소리 내지 마. 뭐 말하면 달라질 줄 알았어. 저것도 용기야. Saking sakit hatinya, dia sempat menangis, tapi justru itu menjadi suntikan tersendiri buat Wusol agar dia menjadi lebih rosok. Setelahnya, Dohyun menemui kepala penjara, meminta bantuan si kepala penjara agar memindahkan Wusol ke selnya. Tentu saja beliau bersedia mengabulkannya karena semenjak kedatangan Dohyun, penjara pelajar ini relatif lebih kondusif dibanding sebelumnya. Alhasil, Wusol yang sedang makan dipanggil oleh sipir penjara karena mulai hari ini dia akan satu sel dengan Dohyun. Tanpa membuang waktu lagi, Dohyun langsung menyuruh Wusol push up saat itu juga. Dohyun juga tak segan-segan memarahi Wusol jika Wusol mengajukan keluhan. Semenjak hari itu, hari-hari Wusol diisi dengan latihan berat dari Dohyun. 자, 그럼 팔로만 땡기려고 하면 안 돼. 가슴 더 피고 더 올려. 되잖아. Hingga makan pun Wusol harus 4 sehat 5 sempurna, bukan 4 sehat 5 sebeuh atau kenyang. Sampai pada akhirnya setelah beberapa minggu menjalani latihan, Wusol sudah mulai terbiasa, otot belakangnya sudah kelihatan bagus dan gerakannya terlihat jauh lebih lincah dari biasanya. Di tempat lain, seorang pemuda stres sengaja berdiri di tengah jalan menghalangi mobil yang mau lewat. Ternyata itu adalah Sokchan, manusia polontong yang ingin cari gara-gara. Dua orang ini sengaja tak meladeninya karena takut terlambat menjemput si bos. Ini dia bos mereka, namanya Huyong, pimpinan gangster di kota itu. Bukannya marah melihat anak buahnya dihajar, Wuyong justru tertarik dengan kemampuan gelut Sokchan. Dia pun langsung memberikan kartu namanya, mengajak Sokchan untuk menjadi anak buahnya. Tapi Wuyong berusaha sabar, dia berjanji tak akan memaksa Sokchan gabung asalkan Sokchan mampu menghindari serangannya dalam hitungan ketiga. 네 재능 나 줘라. Balik lagi ke penjara, saking serius ingin kuat, sampai-sampai jam pelajaran pun Wusol tak henti-hentinya melatih fisik. Hyunmin memberitahu kalau sebaiknya Wusol kembali bergabung dengan anak-anak seperti biasa karena sebentar lagi Dohyun akan dipindahkan ke penjara dewasa. Mengingat umurnya sudah melebihi batas akil balik. Gara-gara info itu jadinya Wusol tak konsen dalam berlatih dan itu membuat Dohyun kecewa. Karena penasaran, Wusol akhirnya menanyakan langsung kabar tersebut kepada orangnya. Dohyun membenarkan kabar itu
sekaligus menegaskan bahwa dia tidak akan selamanya melatih Do-hyun di sini. Jadi, lebih baik dia manfaatkan waktu mumpung Do-hyun masih berada di sini. Dari kejauhan, Hyun Min melihat Woo-sol berlatih sambil memberi semangat. Tapi tiba-tiba dia diseret oleh anak buah si Ayin karena Hyun Min selalu tak berhasil membawa Woo-sol ke markas mereka. Hyun Min alasan kalau dia tidak terlalu dekat dengan Woo-sol, jadi wajar saja kalau Woo-sol gak mau diajak oleh dirinya. Tapi dua orang ini gak peduli, terus memukul Hyun Min hingga Woo-sol datang menyelamatkannya. Dan Woo-sol menjadikan momen itu sebagai bahan peringatan buat anak buah si Ayin. Ayin yang sedang bekerja kembali mengutus dua anak buahnya untuk membawa Woo-sol. Jika kali ini tak berhasil, maka mereka berdua akan dihukum. Alhasil, dua orang ini terpaksa mendatangi tempat latihan Do-hyun untuk meminjam Woo-sol sebentar dengan alasan ada bisnis jual beli legging. Woo-sol pun meminta izin pada Do-hyun dan Do-hyun mempersilahkannya. Tiba di markas, Ayin langsung protes kenapa Woo-sol memukul anak buahnya, padahal besok anak buahnya itu akan dibebaskan dari penjara. Woo-sol sudah mencoba meminta maaf, tapi si botak yang niatnya udah ingin menghajar Woo-sol dari awal malah terus memukulnya. 제 친구를 때리고 있었고요. 아이고. Ayin mengira kalau dia sudah berhasil menumbangkan si Woo-sol, namun Woo-sol kembali bangun memasang kuda-kudanya. Woo-sol terus mencecar wajah si Ayin habis-habisan sebelum pada akhirnya di pihak lain, Sok-chan kini sedang membantai geng lain yang merupakan saingan bisnis geng dirinya. Dan sebagai bos, Woo-yong tentu senang dengan kinerja yang ditujukan anak buah barunya itu. Singkat cerita, tak seperti biasanya, pagi itu menu sarapannya sangat banyak dan enak-enak. Termasuk saat latihan, Do-hyun terlihat sangat serius sekali dan lebih cerewet dari biasanya. 다들 똑바로 해. 뭐 하는 거야 지금? Karena rupanya itu adalah hari terakhirnya menjadi guru silat Woo-sol. Ya, hari ini Do-hyun akan dipindahkan ke penjara dewasa. Dia berpesan agar Woo-sol tak berhenti berlatih. Mengibaratkan seekor hiu yang tak memiliki kantong udara, makanya hiu akan terus bergerak jika dia tak ingin tenggelam. Saat Do-hyun pergi, Woo-sol tak bisa lagi menahan kesedihannya. Dia menatap keluar sambil tak henti menangis. Kabar kehebatan Woo-sol itu telah sampai ke telinga Sok-chan melalui supir pribadinya. Dan hal itu semakin membuat Sok-chan penasaran dengan Woo-sol yang sekarang. Tak hanya itu, kekalahan Ayin atas Woo-sol kemarin menjadikan Ayin sebagai bahan tertawaan napi lain, khususnya Sang-yung. Ayin hanya berkata kalau anak baru itu seperti orang gila jika berkelahi.
Sang Yub harus hati-hati karena kabarnya Wusol menantangnya berkelahi dan sebentar lagi akan dipindahkan ke sel Sang Yub. Dan benar saja, saat seorang sipir akan memindahkan Wusol ke sel baru, beberapa napi berusaha mengalihkan perhatian si sipir. Di saat itulah Sun Yong menghampirinya, mengajak Wusol berkelahi. Jika Sun Yong menang, maka Wusol harus menuruti semua perintahnya, dan jika Wusol menang, maka Sun Yong akan berhenti malakin napi lain. Wusol pun sepakat dan pertarungan itu akan diadakan 5 hari lagi seusai masa tenang berakhir. Sebagai salam pemanasan, Sun Yong sengaja memperlihatkan jurus tendangan si madunnya. Di dalam sel, anak-anak ini sibuk membersihkan ruangan karena ketua mereka yaitu Sang Yub sangat menyukai kebersihan. Itu terlihat ketika dia langsung membersihkan lantainya sendiri saat tahu lantainya masih kotor. Sang Yub juga menantikan Wusol yang sebentar lagi akan tiba. Tak berapa lama Wusol pun tiba, Sang Yub langsung memasang kuda-kuda karena menurut Ayin Wusol akan menantangnya berkelahi. Tapi 아닙니다. 자리에는 관심 없습니다. singkatnya, hari pertarungan pun tiba di mana semuanya sudah berkumpul di lapangan termasuk Sang Yub. Tapi masalahnya, Wusol belum nongol-nongol juga karena sekarang dia lagi kedatangan seseorang di ruang tunggu yang tidak lain adalah Sok-chan. Sok-chan datang hanya ingin sekedar memberitahu bahwa dia sudah tidak sabar menantikan Wusol keluar dari penjara karena dia juga tahu bahwa Wusol telah banyak belajar dari Do-hyun. 딱 날렸는데요. 너 나랑 싸우려고 온 거 아니? Kembali ke lapangan, Sang Yub menyarankan Sun Yong dan Ayin untuk berdamai saja dengan Wusol, toh melakukan kekerasan tak akan membuat mereka keluar dari penjara ini. Tapi mereka tak peduli, pokoknya hari ini Sun Yong ingin melihat Wusol terkapar di hadapannya. Pucuk dicinta ulam tiba, Wusol yang ditunggu-tunggu pun akhirnya muncul juga dan siap melayani tantangan Sun Yong. 일어나 보지. Sun Yong menyangka bahwa dia sudah mengalahkan Wusol, tapi seperti biasa, Wusol kembali bangkit lalu memasang kuda-kuda. Wusol akhirnya berhasil mengunci pergerakan Sun Yong hingga dia tak bisa bergerak. Sampai pada akhirnya para sipir datang lalu membawa mereka ke ruang isolasi. Meski berada di ruang isolasi, Wusol tetap gak berhenti berlatih seperti yang diamanatkan Do-hyun kepadanya. Setelah beberapa hari berada di ruang isolasi, Wusol kemudian dibebaskan, disambut Sang Yub yang langsung membawanya ke lapangan. Sang Yub meminta Sun Yong dan Ayin tidak melakukan perkelahian lagi di dalam sel sampai mereka keluar nanti. Wusol juga meminta hal yang sama dan Sun Yong pastinya setuju karena dia memang sudah kalah bertarung dengan Wusol. Diikuti oleh Ayin serta para napi lainnya. Semenjak ikrar perdamaian itu terjadi, kini para napi bisa hidup dengan tenang tanpa takut dipukul dan dipalakin lagi. Hyun Min mengucapkan terima kasih kepada Wusol karena berkat Wusol lah semua bisa berubah seperti ini. Kabar baiknya minggu depan Hyun Min akan segera dibebaskan. Dia memberi pesan agar Wusol tidak cari masalah lagi. Nama penjara yang selama ini terdengar menakutkan kini menjadi seperti taman bermain buat para napi. Dan Wusol, Ayin, Sun Yong serta San Yub sekarang terlihat seperti keluarga. Di penjara dewasa, Do-hyun juga memiliki anak didik. Tentu saja hal itu mengingatkan dirinya kepada sosok Wusol yang dulu pernah dia latih juga.
Singkatnya, hari kebebasan Wusol pun tiba. Dia meminta izin kepada petugas agar diperbolehkan melihat tempat latihannya dulu untuk yang terakhir kalinya. Dan tentu saja, semua ingatannya tertuju pada sosok Do-hyun karena berkat kebaikannya, Wusol kini berubah jadi sosok yang bukan pecundang lagi. Masalahnya, baru juga menghirup udara kebebasan, dia sudah ditunggu oleh Sok-chan yang sedari tadi sudah menunggunya. Wusol sebenarnya sudah menolak berkelahi, tapi karena Sok-chan terus memaksa, oke, siapa takut? 내가 너한테 잘못한 게 뭔데? 설마 네가 이길 거라고 생각한 거야? Wusol sempat tersungkur lama setelah terus-terusan kena hajar si Sok-chan. Seketika Wusol teringat dengan perkataan Do-hyun agar dia terus bergerak jika dia tidak ingin mati. Dan wejangan itu secara tidak langsung memberi energi tambahan buat Wusol. Melihat Sok-chan sudah tak berdaya, Wusol memilih untuk berhenti dan tidak lanjut mempateni Sok-chan. Beberapa hari kemudian, Wusol mengunjungi Do-hyun di penjara. Wusol membahas perkataan Do-hyun waktu dulu tentang hiu yang harus selalu bergerak jika dia tidak ingin tenggelam. Nyatanya setelah Wusol telusuri, hiu justru tidak banyak bergerak dan cenderung diam, banyak istirahat. Mereka akhirnya tertawa karena itu hanya akal-akalan Do-hyun saja agar Wusol termotivasi. 6 bulan kemudian waktu pun berlalu. Selain jago gelut, sekarang Wusol juga pandai ngeprank seorang supir. Dikira lari karena ketinggalan bis, ternyata dia memang jogging aja untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Hampir semua penumpang merasa takjub dengan kecepatan lari Wusol yang terus maju gak ada reman. Sedangkan Sun Young membuka bisnis pizza di pinggir jalan menggunakan sebuah truk yang sudah didesain khusus. Sementara si Ayin, selain sibuk bekerja, dia juga sedang mengikuti program ujian kesetaraan untuk mengejar cita-citanya yang ingin menjadi seorang bidan. Lain halnya dengan Sang Yub, dia akan kembali ke gimnasium, mengejar cita-citanya yang tertunda sebagai atlet judo nasional. Selama ini terhenti akibat mendekam di penjara remaja. Ya, meskipun cap penjahat masih melekat di mata umum, tapi mereka sudah berjanji akan memperbaiki hidup mereka lebih baik lagi. Wusol sengaja pergi ke penjara menengok Do-hyun, sekaligus memberitahu kalau sekarang dia bekerja paruh waktu di sebuah gimnasium dibawa oleh sahabatnya Sang Yub. Meskipun pekerjaannya adalah mencuci, mengepel, dan jadi samsak, tapi di sela-sela itu dia bisa berlatih mandiri setelah pekerjaannya selesai. Bagus sih, kata Do-hyun, hanya saja dia masih khawatir banyak gangster yang akan mengincarnya, efek dari kemenangan Wusol atas Sok-chan waktu itu. Karena dengan kalahnya Sok-chan, salah satu gangster yang paling ditakuti, maka akan banyak orang yang ingin mengetes kemampuannya. Intinya, jangan melakukan sesuatu berdasarkan emosi jika tidak ingin masuk penjara lagi seperti Do-hyun sekarang.
Wusol memang punya keinginan menjadi atlet profesional, tapi apalah daya, untuk sementara waktu dia harus menjadi kacung terlebih dahulu melayani orang-orang latihan di gimnasium. 나 뺏어 쓰시면 됩니다. 우리 딸이 너무 멋있다. Inilah petarung paling arogan dan paling sombong di tempat tersebut, namanya Songgot. Selain selalu membawa cabe-cabeannya yaitu si Yuyun, dia juga selalu ingin menjadikan manusia asli sebagai samsaknya. Berhubung samsak hidupnya ini sudah nyerah, kali ini dia akan menjadikan Wusol sebagai gantinya. Awalnya Wusol ragu, tapi setelah Jamet ini berkata bahwa Wusol akan punya kesempatan menjadi petarung jika mengalahkannya, Wusol pun akhirnya bersedia. Wusol yang berangkat dari petarung liar non-resmi tentu saja gak mau pakai helm pelindung, dan itu membuat si Songgot merasa diremehkan. Ya, Songgot kesal karena sebagian jari-jarinya ada yang patah. Ditambah sebentar lagi dia ada pertandingan. Hal itu membuat pemilik gimnasium marah, meminta Sangyup agar mengusir Wusol sekarang juga. Di tempat lain, seseorang sedang menyebarkan undangan kepada orang-orang kaya untuk menonton pertarungan bawah tanah, sekaligus memasang taruhan buat para jagoan mereka di sebuah tempat yang sudah disediakan. 경기의 기본 배팅금은 5천. 터집니다. 치열하죠? 잽! 기절이에요. 안면의 데미지 지금 상당히 쌓여. 야, 중계씨. 지금 이대로 경기 끝날 수 있거든요. 대기가 돋보이는 경기였습니다. Nah, masalahnya pertarungan yang mereka tunggu-tunggu adalah pertarungan si Songgot dengan petarung blasteran Korea Ciamis, yaitu Teng Dayat. Dan pastinya si Songgot tak akan datang karena mengalami cedera. Di sisi lain, Jong Tae yang dulu pernah satu sel dengan Wusol dan Sangyup melaporkan ketidakhadiran Songgok itu kepada bosnya. Alhasil, lawan Teng Dayat pun diubah secara mendadak, dan panitia sengaja tidak menyebutkan nama petarung pengganti si Songgot sebelum orang-orang kaya ini menaikkan taruhannya. Setelah uang sudah terkumpul semuanya, barulah panitia mengumumkan lawan pengganti buat Teng Dayat. Ya, penggantinya ternyata Wuyong, ketua geng Amucuy sekaligus pemilik tempat underground ini. Dia menantang jika Dayat bisa menahannya selama 30 detik, maka Dayat berhak memenangkan pertandingan. 3, 2, 1. 레디! Sialnya, dalam waktu 10 detik saja Dayat sudah ngajoprak. Dan karena Wuyong adalah orang kejam, inilah yang dia lakukan setelah Dayat terjatuh. Beralih ke Wusol yang dapat telepon dari Sangyup bahwa mulai malam ini Wusol sudah boleh kembali ke gimnasium. Di saat bersamaan tak sengaja Wusol melihat Ayin dimaki-maki oleh seseorang yang memakai jangka. Orang tadi ternyata orang yang selalu dirundung Ayin di masa lalu hingga kakinya patah. Dan sekarang Ayin ingin meminta maaf sekalian memberikan uang kadedeh atau kompensasi sebagai rasa bersalahnya. Tapi sayang, orang itu tidak mau memaafkan Ayin. Ayin pun mengeluarkan sebuah buku catatan yang berisikan nama-nama korban yang pernah dijahatinya di masa lalu. Ayin sangat terkejut melihat Wusol memanggil namanya. Wusol pura-pura tidak tahu soal tadi, mengaku kalau dia baru aja sampai lalu melihat Ayin berdiri di sana. Sekarang mereka berdua akan sama-sama menemui Sun Yong yang sekarang sudah jadi pengusaha makanan. Pertemuan tiga mantan napi ini selalu diwarnai dengan keributan-keributan kecil antara Ayin dan Sun Yong. Tapi jangan khawatir, itu hanya sebuah lelucon saja, sama halnya ketika kita baru bertemu kembali dengan teman-teman lama kita. Tak berapa lama, Jihe datang. Jihe ini adalah teman SMA Wusol yang sekarang jadi guru fripatnya si Ayin.
Meskipun wanita dan sebagai guru, siapa tahu ternyata Jihe juga doyan minuman beralkohol. Itu terlihat saat dia menghabiskan 1 gelas ompol kuda tanpa ngerenghap, lalu mengajak teman-teman yang lain untuk bersulang. Tak terasa, malam semakin larut, jam dagang telah usai dan mereka membantu Sun Yong membereskan peralatan dagangnya. Sun Yong melihat Wusol tak mengalihkan pandangannya terhadap Jihe, tanda kalau Wusol sedang ketibanan eceng. Di lain sisi, seorang pengendara terlihat ugal-ugalan di jalan raya. Gobloknya, dia seenaknya berhenti di tengah jalan, membuat salah satu pengendara lain emosi. Kemudian, dengan polontongnya dia melintasi jalan raya seolah-olah jalan tersebut adalah milik engkongnya. Ternyata itu adalah ketua Wuyong yang tiba-tiba saja meminta Wusol untuk jadi anak buahnya. 네가 차우 소리야? Jadi, 3 jam sebelumnya, Wuyong menaiki perahu Boots menghampiri sebuah kapal besar, tempat anak buahnya menyekap Songgot beserta 2 orang spesialnya, Neng Yuyun dan juga sepupu yang merangkap sebagai asistennya sendiri. Sambil makan babi guling, Wuyong menanyakan alasan kenapa Songgot kabur dari pertandingan. Songgot menjawab bahwa jari-jarinya patah setelah adu tinju dengan pekerja paruh waktu bernama Wusol. Meskipun udah tahu permasalahannya seperti apa, Wuyong malah memberikan pilihan kira-kira siapa yang akan Songgot selamatkan di antara sepupu dan juga pacarnya. Songgot dengan berat hati memilih sepupunya. Namun bukannya diselamatkan, sepupu si Songgot ini tangannya malah dimasukin ke wadah sop angin kacang yang masih mendidih. Sampai pada akhirnya mereka semua tetap saja dibunuh. Jong Tae yang mengenali Wusol memberitahu bosnya bahwa Wusol pernah mendekam di penjara selama 2 kali lebaran dan orang inilah yang telah mengalahkan Sok Chan waktu itu. Jong Tae juga memperlihatkan video saat Wusol dan Songgot bertarung di atas ring. Makanya mengetahui potensi besar yang dimiliki Wusol, Wuyong ingin menjadikan Wusol sebagai anak buahnya sekaligus menjadikannya sebagai sumber uang di atas ring. Nah, belum jelas apa yang selanjutnya terjadi di kedai Sun Yong malam itu, karena Shin langsung berpindah ke hari esoknya saat Jihe selesai mengajar di kelas privatnya. Dia ditelepon Wusol agar Jihe langsung mengabarinya jika sudah selamat sampai rumah. Jihe langsung menutup telepon setelah melihat wanita hamil kesulitan membereskan barang bawaannya yang jatuh. Wanita hamil itu lalu meminta Jihe untuk memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil. Namun, setelah selesai, wanita itu terlihat nyebat sambil menyebut nama Jihe. Lalu setelah itu, beralih ke gimnasium, Wusol dan Sang Yup sedang melakukan latihan bersama. Di sana ada Ayin yang baru datang dan Sun Yong yang sedari tadi melihat latihan mereka. Ayin dan Sun Yong langsung mengingat masa-masa di penjara dan sepakat bahwa Wusolah yang mengacaukan kekuasaan mereka di penjara. Namun walaupun begitu, mereka sangat bersyukur sebab berkat Wusol, mereka berdua bisa punya keinginan untuk menjadi orang baik. Sekarang, mereka berdua sangat menyayangi Wusol seperti adik bahkan anak mereka sendiri. Kalau diibaratkan nih, mereka itu seperti orang tua, Sun Yong jadi ibunya dan Ayin menjadi bapaknya. Balik ke ambulans, wanita hamil bernama Suhyun tadi ternyata hanya pura-pura hamil saja untuk menarik perhatian Jihe. Saat Suhyun sedang ganti baju dan dokter gadungan sedang mencari obat, kesempatan itu dimanfaatkan Jihe untuk berontak, tapi sayangnya dia kesulitan membuka pintu. Dan pada akhirnya, di gimnasium, 4 sahabat ini akhirnya bisa berkumpul bersama dan berencana akan melakukan makan bareng di luar. Namun tiba-tiba HP Wusol menerima telepon dari nomor Jihe yang mengindikasikan bahwa Jihe sedang diculik. Di saat yang lain bingung siapa yang berbuat ini, Wusol seketika teringat dengan kejadian semalam saat Wuyong meminta Wusol agar bekerja untuknya, sama halnya dengan Sok Chan yang pernah menjadi anak buahnya.
Wuyong berjanji akan memberikan banyak uang lebih dari yang Wusol impikan. Jelas Wusol menolak mentah-mentah. Dia tak mau disamakan dengan Sokchan karena dia bisa mengurus hidupnya sendiri. Tiba-tiba pengendara lain yang protes semalam datang dan inilah yang dilakukan Wuyong. Jihe sempat ngomelin Wuyong waktu itu sehingga Wuyong menyangka bahwa Jihe adalah pacar Wusol. Wusol yang sudah yakin kalau pelakunya adalah Wuyong tak sabar ingin segera mencarinya. Tapi Ayin langsung menenangkannya, lagian di sini ada mereka berempat, kenapa Wusol ingin pergi sendiri. Sangyup dan Sunyong sempat menelpon polisi, tapi karena kronologinya kurang jelas, maka laporan itu ditolak. Tak berapa lama, Wusol menerima pesan lokasi kemana mereka harus pergi. Wuyong rupanya sudah tahu bahwa mereka berempat adalah teman Jongtae sewaktu di penjara. Makanya Wuyong memberikan pilihan kepada Jongtae, memihaknya atau pilih teman-temannya. 차우수를 어떤 선택을? Setibanya di tempat itu, mereka berempat berpencar. Wusol dan Ayin ke sebelah kanan, sedangkan Sunyong dan Sanyuk ke arah kiri. 막 불러올 수도 없고 씨. Meskipun sudah mencari ke sana kemari, mereka tetap gak menemukan Jihe. Hanya saja saat di bawah, mereka menemukan gantungan kunci milik Jihe tepat di sebelah mobil ambulan. Mereka pun saling berkomunikasi, tapi karena wilayah itu terlalu besar, Sunyong tetap gak tahu posisi kedua temannya. Wusol dan Ayin masuk ke sebuah ruangan, menemukan ponsel Jihe tergeletak di atas meja. Sementara itu, Jihe disekap di sebuah kolam kecil dijaga oleh 2 orang berseragam suster. Jihe terus berteriak agar teman-temannya tidak terpancing oleh jebakan yang telah direncanakan ini. Tak berapa lama, Wusol dan Ayin datang tanpa banyak bacot lagi. Inilah yang dilakukan Wusol. Wusol lalu membuka ikatan Jihe, meski Jihe terus memperingatkan agar Wusol cepat pergi dari sini. Tak berapa lama HP Wusol berdering dari nomor Jihe, diikuti oleh para Kurawa yang siap menghajar mereka berdua. Dan mereka semua berada di bawah pimpinan mantan pacar saya, yaitu si Suhyun. Jongtae dapat telepon dari Suhyun bahwa dirinya sudah mengamankan Wusol, Ayin, dan juga Jihe, sedangkan 2 lainnya tidak diketahui keberadaannya. Ya, Sunyong dan Sangyup terlambat datang ke TKP, hanya melihat beberapa mobil saja yang lewat dari kejauhan. Yakin kalau 2 teman mereka ada di mobil-mobil tersebut. Sial bagi Wusol, baru juga sadar dia langsung disetrum lagi. Kehadiran mereka bertiga sudah ditunggu oleh Wuyong yang duduk di ruangannya sambil makan buah kesemak. Pagi harinya, mayat Songgot dan 2 lainnya ditemukan mengambang di Sungai Han. Polisi menduga pembunuhan itu dilakukan oleh asistennya yang tidak lain adalah sepupu Songgot. Dan setelah melakukan pembunuhan, sepupunya itu melakukan bunuh diri diikuti oleh Neng Yuyun pacarnya si Songgot. Kembali ke Wusol, orang pertama yang dia lihat setelah bangun dari pingsannya adalah si Koplok. Wusol langsung bertanya di manakah teman-temannya. Wuyong langsung emosi karena dia hanya ingin membicarakan kesepakatan kerjasama. Karena Wusol terus menolak, Wuyong pun menutup mata Wusol, kemudian memperlihatkan keadaan 2 temannya yang dalam posisi diikat. Sekarang, orang Koplok ini akan memainkan permainan yang dibuatnya sendiri, mengambil pisau, kemudian menyuruh Wusol untuk memilih siapakah di antara 2 temannya yang ingin dia selamatkan. Wusol tak mau memilih di antara keduanya, biar dia sendiri menerima resikonya. Hal itu membuat Wuyong lagi-lagi marah karena dia ingin Wusol mengikuti permainannya. 아무튼 잘 골라봐. 나만 있으면 되는 거잖아요, 저. Tak berapa lama Suhyun datang memberitahu ada urusan penting yang harus diselesaikan Wuyong. Sehingga Wuyong pun menyerahkan eksekusi ini kepada Suhyun.
dia menyuruh salah satu petugas untuk menyalakan kamera CCTV guna merekam kegiatan eksekusi ini. Sedangkan Sohyun sendiri akan mulai menghitung mundur, memberi waktu kepada Woo-sol buat menentukan pilihannya, dan jika masih tidak mau milih, maka keduanya akan Sohyun bunuh. Woo-sol tak kunjung memberikan pilihannya meski waktu hitung mundur telah usai. Sohyun pun langsung mengambil tindakan dengan menusuk perut Ayin. Namun, ketika mau tusukan yang kedua, setelah menghajar orang-orang di ruangan tersebut, Ayin buru-buru melepaskan ikatan Ji-hye dan Woo-sol. Masalahnya, Suyun yang tadi habis dihajar kembali hidup, langsung menginformasikan semua anak buahnya untuk menangkap Woo-sol dan yang lainnya. Karena para cecunguk ini terus berdatangan, Ayin memaksa Woo-sol agar segera menyelamatkan Ji-hye. Sementara di luar, Sun-young dan Sang-yup baru aja tiba di tempat yang dimaksud. Sehingga ketika Woo-sol dan Ji-hye terjebak di sebuah ruangan, Woo-sol tentu sumringah menyerahkan semua para cecunguk ini kepada mereka berdua. Setelah itu, mereka kembali naik ke atas, melihat banyak Kurawa yang sudah tumbang, dan tentunya Ayin yang sedang duduk bersimbah cairan merah. Mereka pun segera pergi menuju mobil sambil membopong Ayin yang sudah terluka parah. Entah dosa apa yang sudah dilakukan si Ayin selama ini, suka gak bayar utangkah atau apa, mau naik mobil aja dia sampai terpleset hingga harus digusur naik ke atas. Di dalam mobil, Woo-sol berusaha menahan luka tusukan yang ada di perut Ayin agar darah tak terus-terusan keluar. Meminta Sun-young agar membawa Ayin ke rumah sakit terlebih dahulu. Tapi Ayin menolak, dia hanya meminta Woo-sol agar menyampaikan permintaan maafnya kepada orang-orang yang telah dia bully di masa lalu. Dan semua daftarnya sudah dia tulis di dalam buku kecil yang selalu dia bawa ini. Setelah menyampaikan amanatnya, Ayin pun meninggal disambut tangis kesedihan dari para teman-temannya. Nah, jadi saat di kereta sebelum tiba di kedai pizza Sun-young waktu itu, Woo-sol akhirnya jujur bahwa dia mendengar semua percakapan Ayin dengan orang yang dibulinya itu. Woo-sol berkata mungkin dia juga tidak akan langsung memaafkan Ayin jika dia adalah orang yang menjadi korbannya. Ayin harus lebih bersabar lagi, siapa tahu di kesempatan berikutnya orang yang dia bully itu akan melunak dan mau memaafkan Ayin. Ayin jujur ada 31 orang yang ingin dia datangi untuk dimintai permintaan maafnya, dan yang paling membuat Ayin bingung adalah tidak semua wajah orang yang pernah dia bully itu dia ingat semuanya. Woo-sol menjawab, insya Allah jika Ayin meminta maafnya dengan tulus, orang-orang itu akan memaafkan Ayin dengan sendirinya.
meski Ayin tidak mendatangi mereka lagi. Lanjut, Ayin berkata bahwa sebenarnya ada sesuatu yang harus dia bicarakan dengan Wusol, tapi tidak hari ini. Nanti kalau semuanya sudah beres, baru dia akan bicara. Sekarang mah, mari kita bercanda dulu. Besoknya, Wusol masih belum berhenti memikirkan kejadian kemarin, menyimpan buku amanat Ayin yang dititipkan kepadanya. Sambil tak lupa melihat foto kebersamaan mereka saat mereka masih komplit. Tak peduli dengan derasnya hujan, Wusol tetap datang ke rumah duka, ditunggu teman-temannya yang sedari tadi sudah tiba di sana. Banyak. Wusol langsung masuk ke dalam untuk memberi penghormatan terakhir buat Ayin. Namun tiba-tiba Sang-yup dan Sun-yong berusaha melerai, tapi mereka ikut digebugin juga. Yah, wanita bernama Yunjin ini adalah adik Ayin, menyalahkan Wusol atas kematian kakaknya. Wusol hanya bisa minta maaf sambil menangis, tapi Yunjin tetap gak terima hingga Wusol harus dibawa keluar oleh Sun-yong. Yunjin menganggap kakaknya bodoh karena selalu ingin ikut campur urusan orang lain. Sedangkan di luar, Wusol terus menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya saja dia tak berteman dengan Ayin sejak awal, mungkin Ayin tidak akan mati seperti ini. Jelas dong, Sun-yong jadi emosi sebab menurutnya itu bukanlah kesalahan Wusol. Ayin memang bodoh, udah tua ingin masuk perguruan tinggi, dia juga nekat meminta maaf pada orang-orang yang dibulinya meski dia tahu bahwa itu hanya sia-sia saja. Namun yang perlu Wusol ketahui, Ayin sangat menyanjung Wusol sebab berkat kebaikan Wusol, Ayin jadi tersentuh merasa kalau dia benar-benar menjadi seorang manusia. Obrolan itu rupanya didengar juga oleh Hyunjin, sadar kalau mereka benar-benar teman baik kakaknya. Di ruangan berbeda, Ji-hye terdengar sedang ditelepon ibunya, menyuruhnya cepat pulang. Ji-hye menolak karena semua ini bisa dibilang gara-gara dirinya. Tapi tiba-tiba, anak buah si Woo-yong bernama Aang menyenggolnya. Karena curiga Ji-hye diam-diam mengikutinya, Aang terlihat sedang mengancam seorang polisi agar tidak memperpanjang kasus ini. Lanjut, Jong-tae yang bicara melalui telepon menyuruh si polisi memanipulasi kasus ini dan harus selesai selama 2 hari ke depan. 이번 거는 좀 두둑히 챙겨줘야 돼. 전도를 잘해라. Si polisi kemudian menghampiri ibu si Ayin, memberikan kartu namanya agar si ibu bisa menghubunginya langsung tanpa pergi ke kantor polisi jika ada apa-apa. Ji-hye melaporkan semua yang dilihatnya itu kepada Sang-yup dan Sun-yong, artinya sekarang mereka tak bisa mengandalkan lagi kepolisian dan harus menghukum para penjahat itu dengan cara mereka sendiri. Tak lama kemudian seorang kurir mengantarkan karangan bunga dari Woo-yong. 잘 전달했습니다. Sun-yong langsung berlari menghancurkan karangan bunga tersebut saat itu juga, tak sabar ingin segera melakukan balas dendam. Sang-yup berusaha menenangkannya sebab bukan hanya Sun-yong saja yang kesal, tapi semuanya hingga adu bacot terjadi di antara keduanya. Ji-hye juga terpaksa ikut nimrung, menyadarkan mereka bahwa situasi sekarang masih dalam situasi berduka. Kejadian itu lagi-lagi disaksikan oleh Hyunjin dan mulai mengerti apa yang terjadi dengan kakaknya. Dari kejauhan, Wusol hanya bisa duduk sambil melihat daftar nama orang-orang yang ingin dimintai maaf oleh Ayin. Tak menyangka kalau nama terakhir dalam daftar nama itu adalah Wusol sendiri. Wusol mulai mengerti bahwa dia harus tetap hidup agar bisa membalas perbuatan orang-orang jahat itu. Singkatnya, mereka semua mengantarkan abu jenazah Ayin ke peristirahatan terakhirnya. Setelah semuanya beres, Wusol mengajak teman-temannya agar segera bertindak menghukum para penjahat itu dengan kekuatan mereka sendiri. Hyunjin juga ingin ikut gabung sebab ini menyangkut tentang kematian kakaknya. Mereka pun setuju lalu mengadakan latih tanding di sebuah sasana milik bos si Sang-yup.
Tak menyangka, rupanya Yunjin pernah berguru di Banten dan menguasai jurus gajah ngenog. Selesai berlatih, mereka mulai membahas rencana yang akan dilakukan karena orang-orang yang akan mereka hadapi ini adalah orang-orang yang berbahaya. Dan mereka pun bersiap melakukan eksekusi. Mereka berjanji tak akan mundur meski badai dan hujan dordar guludug menghalangi mereka. Malamnya, Yunjin naik motor Supra, pura-pura jadi kurir mengantarkan bingkisan ke gedung si Wuyong. Jadi sebelumnya, mereka membahas tentang barang bukti yang harus mereka dapatkan untuk menjebloskan para penjahat itu ke polisi. Jihe teringat kejadian saat dulu dia bertiga pernah disekap. Wuyong memerintahkan anak buahnya untuk merekam permainan eksekusi waktu itu. Dia yakin ada tempat khusus yang merekam peristiwa tersebut. Mereka pun mulai memikirkan bagaimana caranya agar menemukan ruangan kontrol itu yang pastinya tidak sembarang orang bisa masuk. Sekarang, Yunjin terus masuk ke dalam, membawa bingkisan yang sebelumnya sudah dilengkapi kamera HP di keempat sudutnya yang ditujukan untuk dibawa ke ruang kontrol. Yunjin terus berjalan, tak peduli dengan para cecunguk yang memanggilnya. Para cecunguk itu tak bisa berbuat apa-apa, sebab sebelumnya anak-anak ini menempelkan kartu nama Wuyong di atas bingkisan. Kartu nama yang dulu pernah Wuyong berikan kepada Wusol saat mengajaknya kerjasama. Sekarang mereka berempat berkumpul menyaksikan bingkisan itu dibawa yang terhubung langsung dengan HP Wusol. Di saat bersamaan, Sang Yub sibuk membuat peta lokasi berdasarkan arah yang dilalui sepembawa kamera itu. Hingga sampailah kamera itu di ruang kontrol yang dijaga oleh seorang pria bernama Kim. Baik Kim atau petugas yang lain tak berani membuka bingkisan tersebut, menyangka itu benar-benar dari Wuyong yang harus disimpan di ruang kontrol. Nah, karena udah tahu lokasinya, kini giliran mereka yang beraksi. Sempat terlihat melintas di kamera CCTV, para cecunguk ini segera menghampiri mobil truk itu. Di mana sebelumnya, Sun Yong sudah menyimpan bahan peledak di dalamnya untuk mengalihkan perhatian. Sensor api dan alarm kebakaran turut memeriahkan rencana Wusol CS. Sehingga sebagian pasukan terpancing untuk melihat situasi di basement. Di saat bersamaan, Wusol CS muncul menantang sebagian pasukan lagi yang berada di dalam. 유인을 했어도 아직도 많이 남아요. 우솔이랑 상혁이가 다른 하나는 조지는 것만 신경 써. Setelah beres menghadapi prajurit yang ada di dalam, Wusol akan pergi mencari ruang kontrol, sedangkan 3 lainnya menghadang pasukan kloter kedua yang datang semakin banyak. Wusol terus berlari mengikuti arah yang sebelumnya dia lihat dari kamera bingkisan, sambil menghajar petugas yang menghadangnya. Sedangkan Yunjin menunggu di balik pintu lift, mengamankan 2 orang yang hendak turun. Wusol akhirnya tiba di ruang kontrol, memaksa si Kim untuk membuka file komputernya. Wusol berusaha mengingat-ingat tanggal berapa kejadian ketika dia disekap bersama Jihe dan Ayin. Namun setelah dibuka, file itu sudah tidak tersedia.
Kejadian di gedung itu rupanya sedari tadi disaksikan langsung oleh Woo-yong di ruang pribadinya. Lalu menyuruh Jong-tae, Soo-hyun, dan Aang untuk memanggil Woo-sol ke hadapannya. Biar dia nyantai dulu melihat aksi nekat yang dilakukan oleh para mantan napi tersebut. Di tengah perkelahian, Woo-yong memutar rekaman suara saat Woo-sol memohon agar melepaskan Ayin dan Ji-hye. Hal itu mengingatkan Woo-sol pada kejadian waktu itu dan dia sudah gak sabar lagi ingin menjebloskan para penjahat ini ke penjara. Kesempatan itu pun diberikan saat Jong-tae, Yoo-yun, dan Aang meminta Woo-sol datang sendirian ke atas jika Woo-sol ingin mengambil rekamannya. 아니지. 다녀올게요. Sementara itu Yoon-jin yang mendengar ada suara wanita di insiden penusukan kakaknya yakin bahwa itu adalah suara Soo-hyun. Kali ini Sang-yup akan melawan mantan sahabatnya yaitu Jong-tae dan Sun-yong akan menghadapi si Aang. Sedangkan Woo-sol akhirnya tiba di ruangan paling atas disambut oleh King of the Gangster yaitu Woo-yong. 차우서. Woo-sol membuka pintu melihat rekaman dirinya sedang diputar dan Woo-yong dengan santainya minum kawa-kawa. Woo-yong menyapa Woo-sol dengan ramah memperlihatkan flashdisk yang berada di atas panggung. Woo-sol pun segera mengambilnya kemudian berniat keluar. Hanya saja Woo-yong memberikan pilihan siapa lagi yang akan Woo-sol korbankan, temannya atau keluarganya sendiri. Karena dengan mengambil flashdisk tersebut, Woo-sol harus menerima konsekuensinya. Dan koploknya, Woo-yong melakukan itu atas dasar senang-senang membuat Woo-sol sangat marah. Woo-sol terlihat kewalahan meski Woo-yong sepertinya belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya. 네가 직접 복수할 수 있는. Woo-yong mengaku kecewa karena Woo-sol sama sekali tak memberikan perlawanan, menyuruhnya bangun dan menghajarnya. Yoon-jin membantu Sun-yong yang sedang terjepit, sedangkan Sang-yup fokus untuk menghajar si Jong-tae. 일어나. Woo-yong sengaja memperlihatkan kembali rekaman video saat mereka bertiga disekap meski Woo-sol tak mau melihatnya. Woo-sol berusaha melawan tapi tetap saja dia tak bisa berbuat apa-apa. Tujuan Woo-yong memperlihatkan video itu untuk mengingatkan Woo-sol tentang perjuangan Ayin yang terus melawan meski sudah terkena tusukan, termasuk perjuangan teman-temannya yang sedang berjuang di bawah. Seketika Woo-sol langsung bangkit berusaha melepaskan diri walaupun dia sempat muntah energen. Woo-sol kembali berdiri mengajak Woo-yong melanjutkan pertarungan. Woo-sol sebenarnya punya kesempatan untuk mematahkan kaki Woo-yong, tapi dia tidak melakukannya. Di bawah, Sang-yup dan Jong-tae keduanya sama-sama tak mau kalah dan kini giliran Sun-yong yang menyelamatkan Yoon-jin di situasi terdesak. Balik lagi ke partai utama, di mana dua monster gelut ini kembali bangun, saling beradu fisik serta kekuatan untuk membuktikan siapa yang lebih kuat.
Sang Yup berhasil mengkandaskan perlawanan si Jongtae meski harus dengan susah payah. Sama halnya dengan kerjasama Sun Yong dan Yongjin yang berhasil membuat si Aang tak berdaya. Di atas, Wuyong yang emosi, niatnya ingin menghajar Wuso sepuas-puasnya, namun kenyataannya dia yang balik oleng dan hampir saja jadi bangkai saat itu juga. Untungnya, Wuso si baik hati, suka menabung dan suka menolong orang ini, tak membiarkan itu terjadi. Dengan sekuat tenaga, Wuso menahan Wuyong agar tidak jatuh ke bawah. Wuso tiba-tiba teringat dengan teman-temannya yang merupakan mantan napi, tapi sekarang hidup mereka jadi lebih baik. Makanya dia ingin memberi kesempatan terhadap Wuyong agar bertaubat dan tidak menjadi orang jahat lagi. 나 살려준 거 후회하게 될 텐데. 난 당신이랑 달라. Wuyong terlihat kecewa, kekuasaannya dihancurkan bocah kemarin sore dalam sekejap. Besoknya, Wuyong ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan, perjudian, ngadu muncang, dan 80% kekerasan di kota ini merupakan ulahnya. Wuyong ditangkap setelah flashdisk kekerasannya diserahkan ke kejaksaan oleh pihak anonim, sekaligus terungkapnya kasus pembunuhan Songgot. Berita itu ditonton langsung oleh Wusol di dalam bis ketika dia akan mengunjungi tempat peristirahatan terakhir si Ayin. Tak lupa membuka buku catatan temannya itu karena sekarang dia akan mewakili Ayin meminta maaf kepada orang-orang yang telah dibully Ayin sewaktu jadi preman. Ada yang menolak seperti orang-orang ini, ada juga yang bersedia memaafkan meski gak ikhlas sepenuhnya. Dari 31 orang yang dimintai maaf, hanya Wusolah yang benar-benar memaafkan Ayin. Tak berselang lama, teman-teman yang lain datang melempar sebuah lelucon bahwa Wusol lebih pantas menjadi adik Ayin daripada Yunjin. Setelah itu, Wusol mengunjungi Dohyun di penjara dan Dohyun mengucapkan bela sungkawanya atas kematian Ayin. Selain menjenguk sang guru, Wusol juga mengungkapkan kecintaannya pada dunia pertarungan. Namun, dia tak mau menjadi petarung jalanan seperti halnya Sok-chan. Dia ingin menjadi petarung profesional dan suatu saat bisa melawan Dohyun di atas ring. 야, 지금보다 더 빡세게 해야 돼. 알지? Singkat cerita, Wusol pun kembali kegiatan rutinnya, yaitu menguatkan fisik serta urat-urat pengentot. Sedangkan Sang Yup bekerja sambil mencari-cari kesempatan mewujudkan impiannya menjadi seorang petarung. Kebetulan ada kejuaraan tinju bebas bernama Rocky Championship yang bisa dia ikuti. Sementara itu, Sun Yong sedang berada di warnet mencari mobil bekas di internet untuk mengganti mobilnya yang sudah hancur. Dia juga tertarik dengan turnamen Rocky Championship tersebut dan akan melakukan pendaftaran. Tak hanya diikuti oleh Wusol, Sang Yup, dan Sun Yong, kejuaraan itu juga akan diikuti oleh Yunjin. Sekarang, Wusol tidak akan bertarung demi bertahan hidup, tapi bertarung untuk kehidupan. Beralih ke Wuyong, kini dia sudah resmi menjadi tahanan dan kebetulan ditempatkan satu sel dengan Dohyun. Apakah dia akan kena hajar Dohyun juga? Saya belum tahu karena film series ini harus berakhir sampai di sini. Oke Sobat Kompa, mudah-mudahan film series ini ada lanjutannya ya. Dan dari film ini kita bisa belajar bahwa kekeluargaan itu tercipta tidak harus saudara, tapi orang lain juga bisa seperti saudara ketika kita bisa sama-sama saling menyayangi dan saling menjaga. Saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Premios.